tugas utama TPK itu sebenarnya pendampingan keluarga, dari mulai catin, dari pasangan usia subur, posyandu. Kalau untuk balita biasanya 3 bulan berturut-turut timnya tidak naik. Biasanya si ibu ini layak nggak sih untuk hamil yang nantinya melahirkan bayi yang istilahnya generasi yang lebih baik lah dari sebelumnya. Kalau misal ada calon pengantin atau ada ibu hamil yang lilanya atau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, itu kita kategorikan kayak disebut suami siaga ya Bu ya. Suami siaga. Harus suami itu harus siaga. Iya. Kan banyak tuh ibu-ibu yang suka, nggak mau lah, takut panas gitu kan, atau apalah itu alasannya. Padahal nggak begitu ya. Jadi peran PKK itu sangat penting ya untuk menjaga atau memantau ibu-ibu yang mau hamil atau yang sedang hamil ya, jadinya gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Podcast dengan saya Virgi Andriadi, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Sebelumnya kita pernah membahas apa itu TPK. Kali ini kita akan membawakan topik peran TPK dalam masyarakat. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama 3 narsum yang akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Bidan Rika, saya bidan pendamping TPK di Desa Cangkudu. Perkenalkan, nama saya Nopiani. Saya di kader KB. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Wilatul Nurainun. Saya kader PKK atau TPK. Oke, baik. Berarti dari desa yang sama. Iya, betul. Oke. Mungkin kita akan membahas peran TPK dalam masyarakat ya. Jadi kan sebelumnya bisa nggak sih dijelaskan dulu TPK itu tugas utamanya apa aja terutama dalam kemasyarakatan ya? Tugas utama TPK itu sebenarnya pendampingan keluarga, dari mulai catin, dari pasangan usia subur, lanjut ke ibu hamil, bayi dan baduta. Mungkin Ibu Nopi mau menambahkan sesuatu mungkin? Ya, saya tambahkan itu tugas utamanya itu melakukan pendampingan kesehatan dan perkembangan keluarga untuk menurunkan angka stunting. Ya, berarti tujuan utama TPK ini supaya anak-anak tuh tidak ada yang stunting ya, seperti itu. Terus juga gimana sih mengedukasi orang tua ya biar anaknya itu tumbuh lebih baik gitu ya. Oke. Terus selain itu sasarannya kan tadi ibu hamil atau ibu yang sudah memiliki balita ya. Selain itu ada lagi nggak sih Bu? Sasarannya itu catin atau calon pengantin, kedua ibu hamil, ketiga ibu nipas, keempat bayi di bawah 2 tahun atau balita. Berarti ibu itu bisa berimunisasi kali ya mungkin ya. Dari hamil bahkan sebelum dari hamil. Ya, 1000 HPK dibilangnya 1000 HPK. Jadi sebelum hamil sampai bayi di bawah 2 tahun itu betul. bisa ke posyandu ya. Iya, betul. Buat berimunisasi seperti itu. Oke. Terus di sini kan bagaimana proses TPK mendampingi sasarannya? Bagaimana sih ibu kader, ibu bidan untuk mendampingi nih ibu-ibu yang mau imunisasi atau ibu-ibu yang mau membimbing ibu-ibu hamil itu seperti apa? Contohnya aja kayak gimana nih ibu memberi masukan atau mendampingi lah orang tua tersebut. Kalau dari bidan sendiri sih kolaborasi dengan kader KB dan kader TPK sendiri. Jadi kita biasanya penyuluhan atau kunjungan ke rumah-rumah warga, apalagi ke catin atau ke pasangan usia subur gitu. Fungsinya adalah kan untuk mencegah si stunting itu tadi gitu, karena pencegahan stunting itu bisa dimulai dari sebelum hamil, yaitu dari si calon pengantin itu. Gitu sih, kayak ngasih penyuluhan gitu, apalagi dengan
catin-catin yang kadang beresiko gitu. Resiko catin kan ada dengan kek, anemia. Nah itu kita dampingi dulu, kita kasih penyuluhan apa sih gizi seimbangnya untuk biar kalau nanti dia persiapan hamil dia bisa menciptakan generasi penerus yang lebih sehat. Gitu ya. Jadi ada juga ya beberapa di desa ya mungkin yang menikah di bawah 19 tahun mungkin ya. Nanti ibu-ibu bisa mendampingi mereka ya bagaimana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak seharusnya ya. Misalnya kayak stunting lah gitu kan. Karena di bawah 19 tahun itu kan masih sangat beresiko ya untuk hamil ya untuk wanita ya. Kan di sini ibu-ibu sebagai kader untuk melakukan penyuluhan. Pasti kan ada beberapa nih masyarakat yang susah untuk datang ke posyandu hanya untuk membawa badan atau membawa anaknya aja kan untuk imunisasi gitu. Bagaimana sih ibu-ibu ini, ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK dalam menangani hal tersebut, atau harus ke rumah-rumah atau seperti apa gitu? Salah satunya ya memang kalau yang kadang-kadang ibunya bekerja gitu ya, terus kadang-kadang males. Kadang-kadang itu ibu males gitu kan, karena dipikirnya posyandu itu kalau ya untuk dia karena mereka punya dokter sendiri, biasanya seperti itu kalau yang bekerja ibu-ibunya ya. Jadi posyandu itu apa sih gitu, biasanya begitu kan. Padahal obat atau apa sama ya Bu ya, dari puskesmas juga gratis gitu. malah ya. Ya gratis gitu ya. Jadi mungkin penyuluhan atau kita datangi ke rumah-rumah. Biasanya kalau setelah posyandu ya Bu Bidan ya, kita sweeping. Apalagi sekarang bulan vitamin A ya Bu, kita sweeping. Siapa aja yang nggak pernah datang ke posyandu ya kita datangin, kita jemput bola. Biasanya begitu Pak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi ya untuk tidak ke posyandu atau ke mengontrol anaknya lah ya, supaya anaknya itu tumbuh lebih baik. Karena kan sekarang posyandu itu udah ada di mana-mana, juga kader pun sudah banyak ya. Jadi gampang lah untuk kita bagaimana orang tua tuh berimunisasi gitu ya Bu ya. Terus ini sejauh mana sih keterlibatan masyarakat? Kan ada nih masyarakat yang dapat membantu kader-kader. Ada nggak sih masyarakat itu dapat membantu? Bagaimana sih masyarakat biar bisa membantu program-program dari ibu-ibu PKK dan ibu-ibu KB? Mungkin masyarakat tuh terlibatnya dari lingkungan RT RW ya. Jadi untuk datang ke posyandu itu RT RW kadang punya grup WhatsApp tersendiri. Sekarang kan sudah zamannya WhatsApp ya. Jadi masyarakat tuh bantu untuk infoin bahwa besok tuh ada posyandu di tempat ini gitu, jam sekian. Atau mungkin kalau lagi ada acara kayak kelas ibu hamil atau kelas ibu balita pun itu bisa di-share-nya lewat WhatsApp ya. WhatsApp grup RT RW sendiri gitu. Jadi masyarakat juga ikut membantu kayak nyebarin berita lah, besok posyandu nih di sini gitu. Woro-woro lah ya. Bahasa sininya woro-woro. Ya. Kadang diumumin juga di masjid. Di masjid. Ya, bahkan ada masjid ya. Ada musola atau masjid terdekat dengan posyandu, biasanya begitu. Oke, peran TPK dalam DPPKB itu apa aja sih Bu? Peran TPK utamanya sih mendampingi sasaran, memberikan penyuluhan, memfasilitasi rujukan apabila sasaran itu terdeteksi gitu ya. Terdeteksi. Stunting. Biasanya kan terdeteksi lebih dini itu di posyandu. Kalau untuk balita biasanya 3 bulan berturut-turut timnya tidak naik. Biasanya Bu Bidan langsung memberikan KIE. Untuk ibunya supaya dia memberikan makanan atau pola asuh gitu ya, pola makannya gitu, biasa diberikan seperti itu. Terus kita memfasilitasi penerimaan bansos dari BKKBN. Seperti itu Pak. Kayak gitu ada kriteria khusus nggak sih Bu untuk penerima seperti itu? Biasanya yang penerima itu kita data terlebih dahulu. Biasanya Ibu Bidan yang lebih tahu biasanya kita, karena kan Bu Bidan ada tenaga kesehatan, kita apapun yang dilakukan di lapangan biasanya kita konsultasi dengan Bu Bidan karena menyangkut kesehatan. Ya betul. Kalau kita hanya memfasilitasi atau motivator lah untuk memberikan gitu ya. Selanjutnya mungkin Ibu Bidan yang
memberikan arahan atau atau rujukan lebih lanjut gitu. Oke, berarti kayak gitu ada tes kesehatan mungkin kayak gitu ya? Sebenarnya sih kalau lebih ke kriteria khusus aja sih ya. Ya itu tadi kalau misalkan untuk mencegah stunting kan awalnya memang dari si sebelum hamil. Sebelum hamil. Jadi kita benar-benar menyiapkan si ibu ini layak nggak sih untuk hamil yang nantinya melahirkan bayi yang istilahnya generasi yang lebih baik lah dari sebelumnya. Nah itu biasanya kita kriterianya dari catin yang kek atau yang anemi, terus ibu hamil yang kek dan anemi, atau dengan bayi atau baduta yang stunting. Gitu. Oh. Kriteria. Karena saya masih awam ya. Kek itu apa ya, Bu? Kek itu yaitu kekurangan energi kronik dari ibu hamil atau calon pengantin. Itu biasanya diukur dari lila atau lingkar lengan atas. Gitu. Lingkar lengan atas. Ya, jadi lila itu punya minimal standar lila itu 23,5. Jadi kalau misal ada calon pengantin atau ada ibu hamil yang lilanya atau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, itu kita kategorikan kek atau itu tadi yang prioritas nih kategori yang perlu kita dampingi lebih lanjut dari dia catin, nanti dia hamil gitu. Kenapa sih butuh pendampingan khusus ya catin atau ibu hamil yang kek ini? Karena kan terutama yang catin itu kan nantinya akan hamil, dia persiapan kehamilan. Iya, betul. Nah kalau misalkan si ibunya sendiri kek ya tadi kekurangan energi, kasihan ke anaknya nanti ya. Gimana dia mau berbagi energi ke anaknya, sedangkan betul. Diri dia sendiri aja kekurangan gitu. Iya. Jadi yang diutamakan itu pasti dari wanita ya. Iya. Wanita. Tapi pria juga pasti harus diperhatikan juga kan, Bu? Kalau pria sih tidak terlalu jauh kita pendampingannya karena kan si bayi ini kan nantinya ya akan dari si ibu ini gitu. Kalau si bapak kan tidak terlalu menyumbang banyak. Mungkin kalau dari laki-laki mungkin motivasi mungkin ya atau mendorong biar ibunya ini mau untuk konsultasi atau gimana ya. Ya, sama biasanya kalau dari laki-laki kita lebih ke nih Pak istrinya kan lagi hamil, butuh makanannya bergizi ini gitu. Jadi biar si bapaknya ikut membantu lah memenuhi nutrisi si ibunya itu ya. Biasa disebut suami siaga ya Bu ya. Suami siaga. Suami itu harus siaga. Iya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan peran kader KB dan bidan dalam kesehatan. Selanjutnya kita akan menanyakan peran PKK dalam TPK. Mungkin Ibu bisa menjawab. Di sini kan TPK itu adalah melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting. Nah, berikut peranan PKK itu dalam TPK, terutama untuk catin. Catin itu melakukan screening sebelum 3 bulan pranikah sebelumnya untuk mengetahui faktor resiko stunting. Ya, mungkin melihat kesehatannya. Kek apa tidak gitu. Ya. Terus terutama anemia Bu ya. Tuh. Terus untuk ibu pasca bersalin memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Berarti ibu harus menyusui selama 6 bulan. Iya. Lalu memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Kan banyak tuh ibu-ibu yang suka nggak mau lah. Takut panas gitu kan atau apalah itu alasannya. Padahal nggak begitu ya. Padahal kadang ada yang males datangnya gitu ya. Ya mungkin kan suka ada yang panas. Apa Bu yang suka panas Bu? Mungkin suntik apa Bu? DPT. Biasanya itu si ibu-ibu yang kadang nggak mau lah Bu demam. Nah mungkin itu ya fungsinya kader PKK ini untuk yuk lebih ngajak lagi masyarakat untuk mau gitu ya. Karena memang nggak semenakutkan itu loh imunisasi gitu dibandingkan dengan nanti manfaatnya gitu lebih banyak manfaatnya gitu. Iya betul. Terus lanjut lagi Ibu. Terus yang paling utama membantu penyaluran bansos untuk anak yang terkena stunting ya Bu ya. Anak kena stunting dapat bansos. Dapat. Kemarin dapat kan Bu ya kayak dikasih makan dari Puskesmas. Itu ada. Itu dikasih setiap hari atau seperti apa Ibu? Setiap hari nanti ada pemantauannya 2 minggu sekali. Jadi kita lakukan penimbangan sama ukur tinggi badan dulu nih sebelum dia dapat bantuan makanan nih berapa berat badan tinggi badannya. Nanti setelah 2 minggu kita evaluasi apakah ada perubahan atau tidak.
Jadi peran PKK itu sangat penting ya untuk menjaga atau apa ya bahasanya ya, memantau ibu-ibu yang mau hamil atau yang sedang hamil ya, jadinya gitu-gitu ya. Mungkin ada kendala nggak sih selama ibu-ibu ini mensosialisasikan atau penyuluhan, bagaimana masyarakat tanggapannya gitu loh? Mungkin kendalanya kalau di lapangan tuh kadang masyarakat awam tuh masih menganggap bahwa posyandu itu untuk gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang ya. Padahal manfaatnya kan banyak Banyak, ya. Apalagi untuk mengukur atau kita memantau tumbuh kembang si anak gitu. Karena kan tanpa dia datang ke posyandu, kita nggak tahu nih pertumbuhan si anak ini seperti apa ya. Gitu. Kadang kan masyarakat nggak apa-apa nih anaknya juga gemuk, sehat-sehat aja ya. Sehat aja, padahal kan nggak di situ gitu. Kita bisa melihat ada masalah atau enggaknya kan dengan memantau setiap bulannya dengan rajin ke posyandu gitu. Mungkin kendalanya karena ibunya bekerja juga gitu. Tapi kalau misalkan dengan ibu bekerja sih kita biasanya bidan dengan kader yang lain berkolaborasinya kita sweeping dalam rumah ke rumah ya. Sambil bawa timbangan. Kita ukur nih di rumah bahwa anak yang nggak datang tuh siapa aja, nanti kita datangin ke rumahnya. Gitu begitu ya. Ya jadi agak susah ya kalau misalnya, apalagi kalau udah ada stigma kalau begitu aja, apalagi kadang ada yang nggak dapat apa-apa lah gitu kan, pasti kan ada yang kayak begitu tuh. Mungkin dari Ibu Kader gimana, Ibu Kader KB? Kalau dari saya mungkin ini dulu ya, TPK itu kita diberi pelatihan dulu terlebih dahulu sebelum kita terjun ke lapangan, dikasih pembekalan lah. Kita bekerja sama dengan, kita punya PKB gitu, penyuluh KB lapangan ya gitu. Biasanya kita dikasih arahan sebelum kita terjun, dikasih orientasi lah, pelatihan segala macam. Setelah terjun dari situ baru kita mendata. Ya, kita data itu dari bisa di posyandu dulu, yang lebih cepat tuh posyandu. Karena lebih dekat dari rumah ya. Betul gitu. Setelah kalau ditemukan atau dideteksi bahwa ada ternyata resiko, baru resiko ya, bukan stunting gitu. Kita kan dari resiko dulu. Kalau resiko stunting kita temukan, biasanya kita langsung ke ibu bidan. Betulkah ini mempunyai resiko? Jadi nanti ibu bidan tinggal ngecek. Betul, mengecek. Kalau memang dia ternyata berisiko, takut berkelanjutan menjadi stunting kan lebih parah. Jadi ibu bidan yang bekerja sama dengan puskesmas. Itu nanti mungkin lebih lanjut rujukan atau pemberian makanan tambahan gitu ya untuk balita atau ibu hamil. Biasanya kita dikasih tambahan susu ya Bu, sama biskuit biasanya ibu hamil gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak bergerak sendiri karena kan di TPK ini ada penyuluh KB-nya. Biasanya kalau sudah pasti dari Bu Bidan, ternyata anak ini atau ibu hamil ini ternyata kena resiko. Baru kita catat, kita laporkan ke PKB. Dari PKB mereka membuat rekapan atau laporan untuk dilaporkan ke dinas, ke K3. Betul, seperti itu Pak. Seperti itu ya. Kalau untuk dari PKK sendiri seperti apa kendalanya dalam masyarakat itu? Kendalanya tuh kadang ibu-ibu tuh udah terlihat anaknya nih beresiko gitu kan. Itu cuma kendala ya, baru kan, belum terdeteksi. Terus saya bilang dong, tolong datang ke posyandu ya untuk melihat kondisi anaknya. Anak saya kan tidak kenapa-napa Bu, ngapain gitu dengan anak gas. Tapi kan tetap dalam bahasa kasarnya kan, kalau bahasa dulu tuh gizi buruk ya. Tapi kita kasih bahasa keren, takut kena stunting loh Bu. Tahu nggak stunting? Pasti kan dia nggak tahu. Oh ya udah deh, saya baru mau deh gitu kan. Kita nggak pakai bahasa kasar yang gizi buruk gitu. Kita ilangin dulu lah yang begitu. Kita pakai bahasa yang keren lah. Takut kena stunting Bu, sekarang banyak yang stunting gitu. Karena kalau itu tuh nggak kelihatan ya dari luar ya. Iya, karena stunting itu kan lebih itu ke pendek ya. Tapi kan orang pendek belum tentu stunting. Iya betul. Gitu. Karena kalau stunting itu kan menderita kekurangan gizi kronis yang berulang, kan mengakibatkan infeksi untuk kesehatan. Bisa nanti dampaknya entah itu 3 tahun, 4 tahun atau seterusnya gitu ya. Makanya harus dideteksi sedini mungkin. Ya. Jadi jangan sampai nanti kena. Lebih baik kan
mencegah daripada mengobati. Lebih mahal biasanya ya. ya kan, harus ngasih makan tambahan atau segala macem prosesnya lebih lama. Iya. Bahkan kita kan ke posyandu itu gratis. Nanti kalau udah kena malah ngeluarin biaya. Betul, jadi kan ada itu. gratis, kenapa kita tidak ambil? Gitu. Mungkin tambahan ya. Jadi stunting itu sih ya benar yang tadi dibilang ya, bahwa nggak bisa tuh langsung kedetek orang itu stunting tuh nggak bisa. Ya. Jadi kita mendeteknya dari berat badan, pertinggi badan tuh kita ukur gitu. Jadi anak yang pendek ya belum tentu juga mereka stunting. Jadi kita benar dihitungnya dari berat badan, pertinggi badan. Fungsinya apa, maksudnya efek samping dari si stunting ini mungkin anaknya lebih beresiko cepat terkena penyakit gitu sih. Jadi cepat sakitnya. Jadi imunnya lemah ya. Ya, karena sistem imunnya yang kurang kekebalan tubuhnya itu. Jadi itu udah mungkin fungsinya kita ya, bidan berkoordinasi dengan kader KB, dengan kader PKK yang fungsinya untuk yuk kita dampingi anak-anak bahwa yang anak-anak dengan beresiko stunting. Jadi biasanya kalau dari stunting tuh kita ukur berat badan, pertinggi badan tuh terlihat. Berarti ada idealnya. Ya, misalkan si anak ini nih baru -1 nih atau -2 nih gitu. Jadi belum stunting nih, baru beresiko, yuk kita perbaikin dulu sampai nanti bulan depan bahwa minusnya berkurang sampai akhirnya nanti normal. Gitu. Jadi kayak gitu juga ada hitung-hitungannya ya. Enggak ngeliat nih fisiknya, wah fisiknya kecil, ini pasti stunting. Enggak. Kadang kan ada yang kayak begitu tuh, Bu. Kadang wah kecil tuh nanti gedenya enggak gede nih, gitu kan. Biasanya sih kita gitu sih kendalanya, karena biasanya orang tua kalau kita bilang nih anaknya berat badannya kurang atau mungkin tinggi badannya agak kurang, biasanya orang tua nih atau masyarakat awam tuh ya iyalah orang turunan gitu, namanya juga kecil, padahal kan nggak dari situ. Justru yuk kita perbaiki justru keturunannya biar lebih bagus lagi. Gitu ya. Baik Sobat Bangga Podcast, kita sudah mendengarkan peran TPK dalam masyarakat di bidang bidan, kader KB dan kader PKK itu seperti apa. Mungkin ibu-ibu ini ada harapan kah untuk masyarakat seperti apa, ke masyarakat yang kurang dalam mau ke posyandu untuk imunisasi anaknya atau segala macam. Mungkin ada harapannya. Mungkin harapannya kita, kalau saya pribadi ya dari bidan atau mungkin dari tenaga medis, mungkin lebih bisa memberikan penyuluhan gitu biar masyarakat awam tuh lebih paham lagi, lebih peduli lagi tentang kesehatan gitu. Dan jadi yang ikut penyuluhan tuh bukan orang-orang itu aja, tapi kita bisa lagi nambah orang-orang yang belum pernah ikut atau mungkin yang masih kurang peduli tentang kesehatan tuh kita ajak, kita kasih tahu bahwa pentingnya kesehatan tuh apa sih gitu, jangka panjangnya itu apa, bukan untuk diri sendiri tapi juga kan untuk lingkungan sekitar gitu. Mungkin lebih ke penyuluhan, tentang pendampingan juga mungkin gitu untuk masyarakat yang memang belum paham atau belum peduli tentang kesehatan gitu. Kalau Ibu Nopi gimana nih? Kalau untuk saya mungkin harapan dari TPK ya, kita bisa menekan risiko stunting dan mempercepat penurunan angka stunting ya, khususnya di Kabupaten Tangerang. Umumnya di Indonesia ya. Kalau harapannya sih pengennya zero ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada persen-persennya gitu ya. Pasti adalah 0, sekian persen. Gitu kan, nggak mungkin karena kan kita juga masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami arti pentingnya kesehatan dari pola makan, pola asuh gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak mengedukasi, memberikan contoh supaya ibu-ibu tuh mengerti gitu ya. Untuk selanjutnya sih mudah-mudahan Kabupaten Tangerang ya, khususnya karena kita ada di Kabupaten Tangerang ya, minimal turun gitu ya. Karena di 2024 itu angkanya masih besar makanya ya. TPK diperpanjang. Mungkin seperti itu supaya lebih lagi gitu ya. Jadi harapan dari harapan di TPK sih kita ada lah gitu, berpatrisiasi bahwa TPK di bawah itu lebih lagi untuk memberikan edukasi gitu kan. Karena masyarakat Indonesia itu kalau untuk diedukasi itu seperti apa ya? Sekarang dibilang, besok dia lupa. Iya, kayak kuping masuk kuping gitu, kanan, ya, kuping seperti kiri. Gitu kan. Dan kebanyakan biasanya ibu-ibu muda itu lebih pintar. Biasanya kan lebih mengenal medsos. Biasanya dia langsung melihat Mbah Google ya, dibilang Mbah Google gitu ya. Kalau kita kasih tahu, oh iya Bu gini-gini.
saya udah tahu kok ini gitu. Biasa ibu-ibu muda seperti itu, ibu muda yang milenial lah biasanya kan. Padahal kan pengalaman lebih lebih apa lah, lebih berpengalaman dari yang baru, gitu. ibu-ibu baru Ibu-ibu gitu ya. baru gitu ya. Mungkin Harusnya. harapannya seperti itu, minimal menekan lah resiko stunting di Kabupaten Tangerang khususnya itu aja gitu ya. harapan. Itu kalau dari kader KB. Untuk kader PKK seperti apa harapan untuk masyarakat nih? Harapan saya untuk masyarakat datang ke posyandu jika ada jadwal posyandu di tempat tersebut atau di kampungnya masing-masing gitu ya. Pasti selalu ada ya kan? Iya, setiap bulannya selalu ada. Hilanginlah rasa malesnya. Betul. Kita untuk menurunkan angka stunting itu. Karena ini bukan buat kita sendiri ya, Iya. buat anak kita. Itu ya. Baik Sobat Bangga Podcast, kita telah membawakan topik peran TPK dalam masyarakat. Mungkin segitu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Ibu-Ibu Bidan, Ibu Kader KB, dan Ibu PKK. Ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. DPPKB Bangga. bangga.